Kemudian kalau untuk cara tadi cara berbicara gitu ya, jadi beri instruksi yang jelas, jangan panjang-panjang dan jangan sekaligus banyak. Jadi kalau misalnya makan kue tar gitu, contoh ya ini makan kue tar jangan langsung kasih satu kue tapi kasih dulu sedikit. Nah, jadi kalau misalnya ngasih PR kan kalau guru matematika tuh kalau ngasih PR suka kebangetan ya. 50 soal gitu kan. Itu tuh jangan suruh kerjain semuanya. Ya kamu kerjain dulu 3 soal gitu. Bagaimana terapi anak hiperaktif di rumah, dokter? Selain tadi yang menyampaikan instruksi dengan lebih jelas, ya, clear satu step demi satu step, apa lagi terapi yang bisa dilakukan untuk anak berusia 4 tahun? Iya, terima kasih Ibu. 4 apa 6? 4 tahun, Ibu Marlina. Terima kasih Ibu Marlina atas pertanyaannya. Terima kasih. Nah, terapi mencakup macam-macam. Tadi terapi obat-obatan, psikoterapi, dan terapi gaya hidup. Nah, kalau obat-obatan itu nanti urusannya dokternya karena dosis dan jenis obat berbeda-beda tergantung personanya. Jadi individualis, individual, sifatnya individual, benar-benar per anak bisa beda dosis, bisa beda jenis obat. Kemudian kalau untuk cara tadi cara berbicara gitu ya, jadi beri instruksi yang jelas, jangan panjang-panjang dan jangan sekaligus banyak. Jadi kalau misalnya makan kue tar gitu, contoh ya ini makan kue tar jangan langsung kasih satu kue tapi kasih dulu sedikit. Nah, jadi kalau misalnya ngasih PR kan kalau guru matematika tuh kalau ngasih PR suka kebangetan ya. 50 soal gitu kan. Itu tuh jangan suruh kerjain semuanya. Ya kamu kerjain dulu 3 soal gitu. Nanti kalau udah selesai 3 soal mungkin istirahat sebentar, ya udah 3 soal lagi gitu. Ya jadi ada toleransi supaya anak ini bisa lebih baik lagi. Terus beri reward dan punishment. Jadi rewardnya misalnya kalau kamu bisa duduk diam 10 menit, maka kamu akan misalnya kita pergi jalan-jalan misalnya gitu. Atau punishment kalau misalnya kamu melanggar aturan yang sudah disepakati bersama, maka kamu tidak boleh misalnya main gadget selama hari ini gitu. Jadi ada aturan-aturan yang disepakati antara anak dan orang tua dan yang ditegakkan secara konsisten antara anak dan orang tua. Terus gaya hidup tidur. Ini penting ya, kan anak-anak dengan ADHD susah banget tidur. Udah jamnya tidur masih kayak ulet keket. Sana sini gitu. Ini bukan dia yang mau gitu. Tapi memang dia tidak bisa mengontrol. Jadi usahakan menyediakan lingkungan yang nyaman untuk anak ini tidur, suhu ruangan yang adem, terus ritual-ritual yang menenangkan, misalnya bacain cerita gitu. Kemudian keluarga juga, Mbok ya udah jam tidur jangan kodok main HP gitu, jangan dengerin TV keras-keras gitu. Tidur terus makan. Pada anak yang dengan ADHD, makanannya itu sebaiknya makanan yang bergizi, tinggi protein, tinggi lemak baik, rendah karbohidrat sederhana, tapi karbohidrat yang dipilih sebaiknya karbohidrat yang kompleks, dan biasanya diberikan sayur dan buah ya, secukupnya. Tapi kalau bisa hindari jajanan-jajanan yang tinggi gula kayak permen, sirup, donat. Kemudian jajanan-jajanan yang berpewarna, terutama warna merah dan kuning, dan jajanan-jajanan atau makanan yang mengandung zat pengawet, mengandung MSG, aspartam, itu sebaiknya dihindari. Kalau nggak bisa dihindari, sebaiknya diminimalkan gitu. Tadi makan, olahraga. Anak dengan ADHD kalau bisa setiap hari dibikin capek. Jadi suruh olahraga, suruh beraktivitas fisik setidaknya ya 1 jam boleh gitu ya. Tapi jangan dilakukan mendekati jam tidur. Ya, terus olahraga udah, terus stres. Nah, anak-anak dengan ADHD seringkali dia frustrasi, merasa karena dia sendiri tahu gitu loh. Itu tuh nggak bisa diem gitu. Jadi kalau dikasih tahu sama gurunya dimarahin kan lama-lama stres juga gitu. Atau dia nggak selesai gitu, teman-temannya selesai kan ada rasa stres juga gitu ya. Nah itu yang harus orang tua mulai membantu menangani, jangan malah dimarah-marahin tapi dirangkul, dicari jalan keluarnya kan.
cara-cara meditasi misalnya, cara ngatur napas dan seterusnya gitu. Oke, baiklah.